Baik, di sini kami melakukan diskusi via Zoom untuk membahas jurnal apa yang kami gunakan mengenai materi menganalisis materi genetik DNA dan RNA. Di sini kami bertanya pada ChatGPT, jurnal terpercaya apa yang dapat kami gunakan. Lalu dari ChatGPT itu kami kemudian mendapatkan jurnal, eh, yakni jurnal eLife dengan judul artikel DNA sirkular ekstra kromosomal, status terkini dan prospek masa depan. Jurnal ini sudah berakreditasi atau berindeks Q1. Kami kemudian bertanya kembali pada ChatGPT mengenai rumusan masalah apa yang dapat kami angkat dari jurnal tersebut. Lalu dari 8 rumusan masalah itu saya mengambil rumusan masalah yang berbunyi mengapa DNA ekstra kromosomal dapat dipertimbangkan sebagai sasaran baru dalam pengembangan obat untuk meningkatkan efektivitas terapi. Adapun alasan kenapa saya mengambil rumusan masalah ini karena di jurnal tersebut disebutkan kalau DNA ekstra kromosomal itu berdasarkan berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa uh, ekstra kromosomal DNA atau DNA ekstra kromosomal itu mungkin terlibat dalam perkembangan berbagai penyakit manusia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ekstra kromosomal DNA sangat berkaitan dengan onkogenesis atau perkembangan dan progresi tumor, dan dapat berfungsi sebagai biomarker yang menjanjikan diagnosis dan prognosis penyakit-penyakit ini. Kemudian lalu disebutkan pula bahwa ekstra kromosomal DNA ini diharapkan dapat berfungsi sebagai target terapeutik untuk mengobati berbagai penyakit. Jadi timbul permasalahan, dia kan tadi dapat menimbulkan berbagai penyakit atau berperan dalam perkembangan berbagai penyakit. Tetapi kenapa dia diharapkan dapat dikembangkan sebagai target obat untuk meningkatkan efektivitas terapi? Karena itulah saya mengambil rumusan masalah yang satu ini. Lalu dari jurnal itu sendiri saya mendapatkan jawaban ataupun informasi yang dapat memberikan solusi mengenai permasalahan tadi, di mana di sini disebutkan bahwa data penelitian yang tersedia menunjukkan bahwa ekstra kromosomal DNA dapat bertindak sebagai biomarker alternatif untuk meningkatkan akurasi diagnostik penyakit langka. Menggabungkan berbagai biomarker dapat memungkinkan penilaian klinis yang lebih tepat terhadap kondisi pasien. Kemudian, ekstra kromosomal DNA dapat berfungsi sebagai target dan anti-target obat untuk terapi penyakit, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam tinjauan ini. Amplifikasi onkogenan resistensi obat dihasilkan dari ekstra kromosomal DNA yang ditemukan dalam studi eksperimental dan klinis. Oleh karena itu, cukup beralasan untuk percaya bahwa intervensi ekstra kromosomal DNA dapat mengatur ekspresi gen atau meningkatkan sensitivitas obat untuk meningkatkan pengobatan. Ketiga, fungsi ekstra kromosomal DNA dalam prognosis penyakit juga merupakan arah penelitian yang menjanjikan. Berbagai kadar ekstra kromosomal DNA plasma dapat digunakan untuk stratifikasi risiko penyakit dan penilaian efek pengobatan selanjutnya. Sebagai kesimpulan, ekstra kromosomal DNA memiliki potensi sangat besar dalam penelitian penyakit di masa depan. Kemudian,
Saya bertanya lagi kepada ChatGPT mengenai apakah ada jurnal lain yang dapat saya gunakan untuk menambah ataupun mendukung informasi dari jurnal yang sebelumnya. Maka dari itu didapatlah jurnal Frontiers Incology, yang mana jurnal ini sudah berakreditasi ataupun berindeks Q2, di mana di jurnal ini disebutkan informasi yang dapat menambah untuk solusi dari permasalahan tadi, yakni kemoterapi digunakan secara luas untuk mengobati pasien kanker, namun resistensi terhadap obat kemoterapi masih menjadi perhatian klinis utama. Mekanisme resistensi obat kanker sangat kompleks dan melibatkan faktor-faktor seperti ketidakstabilan genom, perbaikan DNA, dan tripsis. Bidang minat yang baru-baru ini muncul adalah DNA sirkular ekstrakromosomal atau ekstrakromosomal DNA yang terbentuk karena ketidakstabilan genom dan kromotripsis. Ekstrakromosomal DNA terdapat secara luas pada individu yang sehat secara fisiologis, tetapi juga muncul selama tumorigenesis atau pengobatan sebagai mekanisme resistensi obat. Dalam tinjauan ini, kami merangkum kemajuan terbaru dalam penelitian mengenai peran ekstra kromosomal DNA dalam pengembangan resistensi obat kanker, serta mekanismenya. Lebih lanjut, kami membahas aplikasi klinis ekstra kromosomal DNA dan mengusulkan beberapa strategi baru untuk mengkarakterisasi biomarker yang resisten terhadap obat dan mengembangkan terapi kanker bertarget yang potensial. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya penggunaan sequencing throughput tinggi, teknologi struktur dan karakteristik genetik ekstra kromosomal DNA telah terungkap secara bertahap. Ekstra kromosomal DNA telah ditemukan di sebagian besar kanker, dan peran mereka dalam resistensi obat terhadap banyak kanker telah dieksplorasi secara luas. Penelitian awal telah membuktikan bahwa ekstra kromosomal DNA merupakan bentuk penting amplifikasi onkogen dan kontribusinya terhadap ekspresi onkogen terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah salinan gen. Ekstra kromosomal DNA memiliki domain lengkap yang sama dengan kromatin meskipun tidak memiliki keadaan kompresi tingkat tinggi seperti kromosom. Oleh karena itu, gen pada ekstra kromosomal DNA lebih mudah ditranskripsi daripada gen pada kromosom. Kita dapat berspekulasi bahwa peningkatan jumlah salinan dan aktivitas transkripsi tinggi ekstrakromosomal DNA itu sendiri dapat memungkinkan overekspresi onkogen, dengan premis bahwa ekstrakromosomal DNA dapat membawa berbagai gen, termasuk onkogen dan gen resistensi obat. Ekstrakromosomal DNA dapat membuat sel kanker resisten melalui amplifikasi gen. Andrew mendeteksi perubahan jumlah salinan dalam 4.577 sampel kanker manusia yang mewakili 9 kanker padat yang berbeda, dan menemukan bahwa enhancer yang berasal dari sel mengalami komplikasi dengan onkogen dalam beberapa tumor padat, termasuk MYCN, yang memiliki hubungan kompak dengan resistensi obat pada medulloblastoma.